Ya, saya dikasih satu tema yang berjudul Doa Musa 40 hari yang diambil dari Ulangan pasal yang ke-9. Kita lihat Ulangan pasal yang ke-9 dari ayat yang ke-18. Atau saya bukakan slide buat kita semua ya. Ulangan pasal yang ke-9 ayat 18 hingga ayat yang ke-29. Saya akan bacakan buat kita semua. Sesudah itu aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, seperti yang pertama kali roti tidak kumakan dan air tidak kuminum, karena segala dosa yang telah kamu perbuat, yakni kamu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya. Sebab aku gentar karena murka dan kepanasan amarah yang ditimpakan Tuhan kepadamu, sampai ia mau memunahkan kamu. Tetapi sekali ini pun Tuhan mendengarkan aku. Juga kepada Harun Tuhan begitu murka, hingga ia mau membinasakannya, maka pada waktu itu aku berdoa juga untuk Harun juga. Tetapi hasil perbuatanmu yang berdosa, yakni anak lembu itu, ku ambil, ku bakar, ku hancurkan, dan ku giling baik-baik sampai halus menjadi abu. Lalu abunya ku lemparkan ke dalam sungai yang mengalir turun dari gunung. Juga di Tabera, di Masa, dan di Kibrot Ta'awa, kamu selalu membuat Tuhan gusar. Dan ketika Tuhan menyuruh kamu pergi dari Kades Barnea dengan berfirman, majulah dan dudukilah negeri yang kuberikan kepadamu itu, maka kamu menentang titah Tuhan Allahmu, kamu tidak percaya kepadanya dan tidak mendengarkan suaranya. Bahkan kamu menentang Tuhan sejak aku mengenal kamu. Maka aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari, 40 malam lamanya. Aku sujud karena Tuhan telah berfirman akan memunahkan kamu. Dan aku berdoa kepada Tuhan, kataku, ya Tuhan Allah, janganlah musnahkan umat milikmu sendiri yang kau tebus dengan kebesaranmu dan yang kau bawa keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Ingatlah kepada hamba-hambamu, yaitu kepada Abraham, kepada Ishak dan Yakub. Janganlah perhatikan ketegaran bangsa ini ataupun kefasikan dan dosanya. Supaya negeri dari mana engkau membawa kami keluar, jangan berkata, sebab Tuhan tidak dapat membawa mereka masuk ke negeri yang dijanjikannya kepada mereka. Dan sebab bencinya kepada mereka, maka ia membawa mereka keluar untuk membunuh mereka di padang gurun. Bukankah mereka itu umat milikmu sendiri yang kau bawa keluar dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang teracung? Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kitab Ulangan itu adalah khotbahnya Musa yang terakhir sebelum mereka menyeberang ke Sungai Yordan supaya umat Israel bisa menduduki tanah yang dijanjikan oleh Tuhan Allah Yahweh kepada mereka. Dan khotbahnya Musa kepada bangsa-bangsa, bangsa-bangsa ini mungkin sebagian besar sudah ada yang meninggalkan dunia. Jadi ini adalah generasi yang baru sekali. Jadi Musa mengkhotbahkan riwayat demi riwayat. Dan hari ini kita akan belajar tentang satu hal, yaitu doa Musa 40 hari 40 malam lamanya. Nah sekarang kalau kita bertanya tentang hal ini, di dalam konteks ini Musa itu disuruh Tuhan. Musa ada di Gunung Sinai untuk menerima loh batu, loh perjanjian yang diisi oleh jari firman Tuhan Allah sendiri berkaitan dengan hukum firman Tuhan. Tetapi Tuhan, Yahweh suruh Musa turun ke bawah karena Tuhan berkata kepada Musa, apa yang terjadi di bawah, kamu harus segera turun. Apa yang terjadi? Mereka membuat patung anak lembu tuangan emas. Dan Tuhan mengatakan mereka itu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Persis itulah, tegar tengkuk, karena anak lembu itu di sini tengkuknya keras. Kan dikuk kan, diatur-atur, mereka auban, susah diatur. Tuhan sendiri mengatakan tegar tengkuk. Jadi karakter mereka sesuai dengan
anak lembu tuangan emas itu. Tetapi pertanyaan bagi kita adalah, apakah doa Musa didengar oleh Tuhan sehingga Tuhan Allah Yahweh tidak jadi memunahkan, tidak jadi memusnahkan umat Israel yang telah berdosa? Tuhan Yahweh sangat marah sekali. Ini barusan saja lob batu perjanjian dibuat. Tetapi pada saat itu juga mereka melanggar perjanjian tersebut. Apakah Tuhan Allah menjawab doa Musa? Sehingga Tuhan Allah tidak jadi membinasakan umat Israel yang tegar tengkuk itu. Oke, mari kita melihat satu konteks. Kalau tadi Ulangan, kita melihat Keluaran yang sebenarnya merupakan historical naratif. Sedangkan Ulangan itu adalah khotbah. Mari kita lihat Keluaran 32. Perlahan-lahan kita lihat. Nah, berfirman, ini kurang lebih yang bersama, tapi kita akan melihat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah sebab bangsa yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Sangat bejat. Ya, segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan. Dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Jadi mereka membuat anak lembu tuangan daripada emas itu bisa berarti dua hal. Yang pertama, mereka anggap itu anak lembu itu sebagai Yahweh. Atau yang kedua, anak lembu Allah itu adalah berhala yang lain pengganti Yahweh. Nggak tahu, pokoknya melanggar hukum Taurat yang pertama. Nah, lalu lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Itu kata firman Tuhan, tegar tengkuk, seperti tengkuknya anak lembu. Tengkuk, susah diatur, makanya harus ditarik itu diatur semua. Ya, oleh sebab itu bukan biarkanlah aku, kata Tuhan, biarkan aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka semua. Tetapi engkau kubuat menjadi bangsa yang besar. Kemudian Musa mencoba lunakkan hati Tuhan Allahnya dan berkata, mengapakah Tuhan murka-Mu bangkit terhadap umat-Mu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, yaitu Tuhan, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Berbaliklah ya Tuhan dari murka-Mu yang menyalanya dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umat-Mu. Ingatlah juga Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hamba-Mu itu. Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu. Engkau bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunan sebanyak bintang di langit dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Konklusi 14, dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangannya atas umatnya. Jadi pertanyaan adalah, apakah doa Musa didengar oleh Tuhan? Ayat 14, dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangannya atas umatnya. Berarti Yahweh mendengar doa Musa. Pertanyaan adalah, mengapa disebut 40 hari, 40 malam? Apa arti 40? Ya, di dalam Alkitab banyak berbicara tentang 40. Ada yang masih ingat 40 hari? Yang ada yang bisa recall? Coba kita lihat satu-satu. Ya, air bah di zaman Nuh. 40 hari, ya, hujan turun, tidak berhenti, kemudian terjadi air bah. 40 hari. Apa arti 40 hari? Bahkan kalau lebih panjang adalah 40 tahun. Recall apa lagi 40 hari? Nah, seperti tadi, itu Musa puasa 40. Kemudian dikatakan Elia juga. Elia waktu itu stres ya karena yang satu orang yang namanya Isabel. Ya, istri daripada Raja Ahab. Namanya juga Isabel, bikin sebel aja ya. Jadi apa? Dia stres karena waktu itu Elia dia mengalahkan nabi-nabi Baal. Tetapi Isabel mau buat pokoknya Elia harus dicari kemudian dibunuh. Elia stres. Dia sangat stres sampai lemas tidak berdaya. Tapi Tuhan kasih makan roti bakar.
Kemudian apa? Elia berjalan lagi 40 hari ke gunung Allah, ke gunung Horeb, mendapat pemulihan daripada Tuhan Allah. Apa arti 40? Nabi Yeskel dikatakan diminta oleh Tuhan untuk berbaring. Berbaring miring ke kanan untuk melambangkan hukuman atas Yehuda, itu 40 hari. Kalau miring ke kiri 350 hari, itu melambangkan hukuman kepada Israel. Tetapi di sini Yehezkiel 4 ayat 6 itu berbaring miring untuk melambangkan hukuman atas Yehuda selama 40 hari. Dan apa yang kamu ketahui tentang Yunus? Yunus juga menubuatkan bahwasanya Niniwe akan ditunggang-balikkan, akan dihancurkan dalam 40 hari. Dan pada akhir ke-40 Niniwe bertobat. Dan dikatakan apa? Tuhan tidak jali menunggang-balikkan Niniwe. Apa arti 40? Dan kemudian kita melihat generasi di padang gurun. Kalau kita melihat 40 hari, extendnya di situ adalah 40 tahun. Ya, umat Israel mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya. Dan kemudian kita melihat Israel itu berada di tangan orang Filistin 40 tahun. Dan yang terakhir kita tahu, Tuhan Yesus sendiri juga 40 hari, 40 malam di padang untuk merangkum 40 tahun Israel di padang gurun. Dia dicobai iblis. Dan dicobai 4 kali, Tuhan Yesus mengutip kitab Ulangan yang berisikan tentang perjalanan umat Israel di padang gurun. Jadi apa arti 40 itu? 40 secara summary kita ringkas dapat berarti itu adalah satu hardship, kesulitan, itu juga adalah penderitaan dan hukuman. Mengapa 40 hari? Pertanyaan bagi kita adalah apakah karena 40 hari, 40 malam itu yang membuat doa Musa dijawab oleh Tuhan Allah Yahweh. Roti tidak kumakan, air tidak kuminum. Itu artinya puasa. Jangan ditafsirkan boleh makan kue tiaw atau siomay. Karena zaman dulu roti. Ya, apakah itu artinya? Apakah karena Musa berdoa 40 hari 40 malam, tidak makan roti, tidak minum air, sehingga doa Musa didengar oleh Tuhan? Kalau kita jawab, maka kita perlu mencanangkan 40 hari ya untuk doa puasa. Tetapi apakah itu? Atau karena pribadi Musa itu sendiri? Apakah doa Musa didengar oleh Tuhan Allah karena pribadi Musa itu sendiri? Siapa tahu? Musa, ada yang tahu tentang Musa lebih dalam lagi? Siapakah itu Musa? Luar biasa sekali ya. Kalau kita melihat Musa itu adalah orang yang saleh. Dikatakan orang yang lembut hatinya. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini bisa bercakap berhadapan muka dengan Tuhan. Face to face artinya langsung. Dan juga bilangan 12 mengatakan Musa itu juga setia di rumah Tuhan. Dan yang paling penting adalah Musa itu adalah pendoa syafaat untuk semua umat Allah. Bahkan umat Allah yang tegar tengkuk itu. Dan Allah menjanjikan kepada umat Israel untuk menduduki tanah Kanaan. Kalau kita melihat penduduk tanah Kanaan itu luar biasa sekali. Ya, orangnya lebih besar, dikatakan seperti orang anak ya, anak itu orangnya raksasa, mungkin 2 meter, 3 meter lebih tinggi. Dan bangunan kubu-kubu kotanya itu tinggi-tinggi sekali. Bagaimana mungkin bisa bangsa Israel bisa mengalahkan penduduk Kanaan itu sendiri? Ya, tetapi Tuhan katakan, kalaupun engkau bisa mengusir penduduk itu, kamu gak ada jasanya. Itu bukan karena kehebatan kamu. Kamu gak ada jasanya. Itu bukan karena juga kesalehan kamu. Your upright heart, kebenaran hatimu. Bukan. Tetapi itu karena apa? Kejahatan bangsa-bangsa kafir. Ya, bangsa-bangsa kafir Tuhan tidak suka, Tuhan hukum, dan kamu masuk di sana. Dan sebenarnya itu juga apa? Karena janji Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan janji. Ingat cerita tentang bagaimana Allah mengikat perjanjian dengan Abraham. Bahwasanya apa? Yang kamu lihat ini, kamu tempati ini akan kuberikan. Tetapi ingat, ya, nanti keturunan keempat mereka akan balik kembali. Karena kedurjanaan atau kefasikan orang Amori itu akan tiba waktunya. Kamu akan duduki tempat itu. Nah, dikatakan Musa itu juga seseorang yang tidak mementingkan namanya. Kalau kita lihat,
Ya, ketika Yahweh berkata kepada Musa, lihat bangsa yang kau bawa pimpin itu. Tuhan pakai Allah, pakai nama kamu, Musa yang kamu bawa. Tetapi Musa mengatakan, Tuhan engkau yang bawa. Engkau yang bawa bangsa ini keluar dari tanah Mesir. Dan satu lagi, biarkan aku ini, kata Tuhan Allah Yahweh, aku akan memusnahkan bangsa ini. Tetapi kamu akan kubuat bangsa yang besar. Boleh habis ini semua. Tetapi Musa, engkau akan menjadi bangsa yang besar. Mungkin bisa namanya muncul satu bangsa, bukan Israelite, bukan orang Israel, tetapi apa? Bangsa Musa. Tapi Musa tidak mau. Karena hatinya kepada bangsa Israel. Sekalipun bangsa Israel itu apa? Tegar, tengkuk di hadapan Tuhan. Setelah umat Israel itu berdosa, Musa sujud juga di hadapan Tuhan. Apakah doa Musa orang yang saleh, orang yang benar, sehingga doanya didengar oleh Tuhan? Mungkin benar, seperti 40 hari, mungkin benar, ada bagian benarnya. Mungkin juga karena Musa itu orang yang saleh, ada benarnya juga. Tetapi apakah itu yang membuat Tuhan Allah mendengar doa Musa? Mana yang benar? Yang pertama, kedua. Kalau pertama yang benar, mari kita sama-sama doa puasa 40 hari, 40 malam lamanya. Apakah mungkin seorang yang bernama Abadi, kalau doa didengar oleh Tuhan? Saya bukan orang yang saleh. Bapak, Ibu, Saudara bukan orang yang saleh. Mana yang benar? Semakin kita pelajari, kita akan melihat sesuatu yang luar biasa. Kalau kita melihat ya beberapa bagian firman Tuhan dikatakan Tuhan itu jauh daripada orang fasik. Dan Tuhan memang mau supaya kita itu adalah orang yang benar. Karena tetapi doa orang benar didengar oleh Tuhan. Kalau kita melihat di dalam kitab Perjanjian Lama, Amsal 15:29, tetapi dalam Perjanjian Baru dikatakan itu adalah karena itu ya hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Mengaku dosa itu adalah apa? Itu adalah membuat kita benar di hadapan Allah. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi mana yang benar? Postur Musa 40 hari 40 malam lamanya. Roti tidak kumakan, air tidak kuminum. Dia sujud di depan Tuhan, memohon kepada Tuhan, kepada Allah Yahweh. Ataukah karena Musa sendiri dia adalah orang benar? Atau kedua-duanya yang membuat doa Musa didengar oleh Tuhan. Atau doa Musa didengar oleh Tuhan karena Tuhan Allah sendiri. Apa artinya? Mari kita melihat satu bagian firman Tuhan, Keluaran 34. Setelah Musa ya menerima loh batu yang baru, dia buat loh yang batu yang baru. Kemudian Tuhan turun dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyuruhkan nama Tuhan. Dan Tuhan lewat dari depannya berseru demikian, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setia kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat. Kalau begitu, apakah ini yang menjadi dasar doa Musa didengar oleh Yahweh? Poinnya di mana? Karakter Allah. Tuhan itu apa? Allah penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya, dan setianya. Mungkin kalian bingung ya, kenapa ada kata dua kali ya, Tuhan, Tuhan. Kalau saya ngomong sendiri ya, abadi, abadi. Itu orangnya ganteng misalnya gitu ya. Kayak pula. Nah apa artinya Tuhan, Tuhan itu dua kali? Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih. Atau katakan Tuhan itu Yahweh. Yahweh, Yahweh, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Apa artinya?
Nah, secara tata bahasa, itu kata Tuhan itu punya arti. Ya, kalau itu bahasa Ibraninya, itu adalah nominatif absolut. Artinya apa? Ini artinya. Tuhan itu, kalau dalam bahasa Inggris lebih jelas. As for Yahweh, Yahweh is God compassionate. Adapun tentang Tuhan, ataupun adapun mengenai Tuhan. Tuhan itu apa? Dia adalah Allah penyayang, Dia adalah Allah pengasih, Dia adalah Allah panjang sabar, Dia adalah Allah yang berlimpah kasih setianya, Dia adalah Allah yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu orang. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Benar. Tuhan Allah itu pengasih, panjang sabar, kasih setianya berlimpah. Dan Dia pasti akan ampuni. Tetapi ingat, tidak sekali-sekali membebaskan orang bersalah dari hukuman. Kita tahu Allah itu Allah pengasih, Allah mengampuni. Tapi jangan coba-coba. Pasti akan memberikan hukuman. Nah, Tuhan itu punya natur, punya karakter itu adalah Allah penyayang dan pengasih panjang sabar. Berlimpah kasih setianya. Apakah ini yang membuat doa Musa didengar oleh Tuhan Allah Yahweh? Mari kita lihat dalam perjanjian baru, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dari Lukas 11. Ya, murid Tuhan Yesus minta Tuhan Yesus ajarin doa. Dan Tuhan Yesus tidak mengajari doanya Yabes atau doa yang lain. Tapi doanya singkat aja. Apabila kamu berdoa katakanlah ini, Bapa dikuduskanlah namamu. Kalau kita melihat di dalam Matius, ya khotbah Tuhan Yesus di atas bukit, mungkin agak lengkap. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tetapi ini versi singkat. Yang menjadi highlight daripada penginjil Lukas itu adalah kata Bapa, dikuduskan namamu. Jadi namanya siapa di sini? Bapa. Tuhan Allah Yahweh itu adalah Bapa. Dan apa arti Tuhan Yesus mengajarkan bahwasanya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi itu adalah Bapa. Apa artinya? Tuhan Yesus mengajar satu metafora relasi. Hubungan antara Bapa atau orang tua dengan anak. Artinya apa? Bapa yang mana di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anak itu gantikan. Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat, tahu memberi pemberian yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi Tuhan Allah sangat menjaga image dirinya, namanya kepada bangsa-bangsa lain. Bagaimana kita bisa yakin hal itu benar? Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Apa arti nama Yahweh? Nama Yahweh itu adalah artinya aku adalah aku. Itu dari Tuhan yang berkata. Tetapi nama Yahweh itu adalah aku, tanda kutip, menurut versi orang ketiga. Saya panggil diri saya aku. Ya. Misalnya Pak Effendi kasih tahu Pak Lukas, saya ini adalah siapa? Aku adalah aku. Kamu kasih tahu saya. Dia adalah dia. Nah, Yahweh itu adalah aku menurut orang ketiga. Aku adalah aku, tidak ada yang lain. Aku adalah aku yang beserta dengan kamu. Ketika Tuhan memperkenalkan nama Yahweh, Dia mengikat perjanjian dengan umatnya. Engkau akan menjadi bangsaku dan aku akan menjadi Allahmu. Itu berarti apa? Tuhan Allah selalu beserta dengan kita. Tuhan adalah gembalaku. Dia adalah Yahweh. Pasti karena Dia beserta,
Dia akan baringkan kita. Dia akan bimbing kita, dia akan segarkan kita, dia akan tuntun kita di jalan yang benar oleh karena namanya. Bagaimana kita tahu hal ini? Satu ayat lagi. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Mazmur 25 mengajarkan doa permohonan pengampunan. Oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Bagaimana kita tahu hal itu benar? Satu lagi, Yesaya 48 ayat 11. Perhatikan, sama-sama ayat 9. Oleh karena namaku, aku akan menahan amarahku, dan oleh karena kemasyaranku, kata Tuhan Allah, aku mengasihi engkau, sehingga aku tidak melenyapkan engkau. Aku tidak akan memunahkan engkau. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Aku akan melakukannya oleh karena aku, ya oleh karena aku sendiri, sebab masakan namaku. Sebab masakan namaku akan dinajiskan, akan dihina. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Apa yang dikatakan oleh Musa? Masih ingat tadi? Musa berkata demikian. Ingatlah kepada hamba-hambamu, kepada Abraham, kepada Ishak dan Yakub. Jangan perhatikan ketegaran bangsa ini ataupun kefasikannya dan dosanya, supaya negeri dari mana engkau membawa kami keluar. Negeri mana? Mesir. Kalau kita melihat Keluaran, dikatakan jelas Mesir. Masakan orang Mesir berkata, Tuhan tidak dapat membawa mereka masuk ke negeri yang dijanjikan itu kepada mereka, sebab bencinya kepada mereka, maka ia membawa mereka keluar untuk membunuh mereka di padang gurun. Bukankah mereka itu umat milikmu sendiri, yang kau bawa keluar dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang teracu? Tuhan, apa kata Mesir? Engkau yang membawa mereka dari negeri itu, dari negeri Mesir, engkau bawa keluar. Masakan engkau habisi sekarang ini? Apa kata Mesir? Tuhan, jaga mukanya. Aku yang telah pilih kamu. Aku yang telah pilih kamu. Mengambil kamu jadi bangsaku. Dan Musa tahu hati Allah. Tidak mau mempermainkan. Tidak mau menajiskan. Tidak mau menghina nama Tuhan Allah Yahweh. Karena nama Tuhan Allah Yahweh berarti apa? Aku adalah aku beserta dengan kamu. Jadi, apa yang dapat kita pelajari dari 40 hari, 40 malam doanya Musa? Betul, doa Musa ketika dia sujud 40 hari, puasa, menunjukkan kesungguhan hati datang kepada Tuhan Allah. Betul, karena Musa itu adalah orang yang saleh, yang mungkin didengar oleh Tuhan. Tetapi yang menjadi alasan Tuhan menjawab doa Musa, tidak jadi melenyapkan umat bangsa Israel. Karena Tuhan Allah sendiri, Dia maha pengasih, Dia panjang sabar, Dia berlimpah kasih setia. Dan Dia tidak mau nama Dia dicemarkan, dihina oleh bangsa lain. Itu yang membuat apa? Tuhan menyesal tidak mendatangkan malapetaka atas bangsa itu. Ketika saya belajar bagian ini, saya belajar dari seorang dosen saya mengenai Lukas 11 itu. Ya memang ketika saya belajar di sana, di satu tempat sekolah, saya tidak punya kenal siapa-siapa, bahasa Inggris saya terbatas. Ada bagian gagal. Saya berkata, Tuhan, Engkau yang telah membawa aku sampai di satu sekolah teologi, yang masuk kata orang susah, apalagi keluar juga susah. Nanti bagaimana kalau saya tidak berhasil? Tuhan yang sudah panggil saya jadi hamba Tuhan. Tuhan yang sudah panggil saya untuk memberikan kesempatan bagi saya. Apa kata orang kalau saya tidak berhasil? Saya dapat peneguhan. Tuhan beserta dengan kamu. Dan itu yang saya pegang. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita semua anak-anak. Dia Bapa yang baik memperhatikan anak-anak. Dia Bapa pasti memberikan. Bahkan sebelum kita minta, Dia sudah berikan Roh Kudus untuk kita. Karena Roh Kudus adalah Tuhan Allah yang beserta dengan kita.
Katakan aja kepada Tuhan Allah, Tuhan ada beserta dengan kamu, Tuhan ada dalam hatimu, di dalam dirimu. Dan Tuhan tetap janji akan beserta dengan kita selamanya. Bukan karena sikap doa itu penting, tetapi lebih penting adalah karakter Tuhan Allah sendiri. Dia sayang sama kita. Mari kita masuk berdoa.